Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini masuk ke pembelajaran daring yang kedua dengan pokok bahasan daftar pustaka. Sebelumnya kalian sudah mengumpulkan daftar pustaka baik di bab 1, bab 2 maupun bab 3. Nah, sekarang silahkan dari bab 1, 2, dan 3 daftar pustakanya dikumpulkan dan dijadikan satu di bab tersendiri, yaitu bab daftar pustaka. Pada bab 1, 2, dan 3 silakan dihapus dan dijadikan satu. Nah, untuk informasi awal tentang daftar pustaka, yang pertama, daftar pustaka atau daftar rujukan merupakan kumpulan identitas karya yang dirujuk. Jadi apa saja yang kalian rujuk masuk dalam daftar pustaka. Baik itu artikel, buku, atau bahan lain. Bisa juga dari internet, atau bisa juga dari koran, majalah, baik yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain, meskipun kalian menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Untuk penyusunan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis berdasarkan nama akhir penulis. Misalkan Retno Cahyaningrum, maka yang ditulis adalah Cahyaningrum Retno. Dan urut ya, A, B, C, D. Namun jika lebih dari satu orang, maka penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka diurutkan berdasarkan alfabet penulisnya. Adi dan Budi, maka yang ditulis lebih dulu adalah Adi karena berawalan huruf A, sedangkan Budi ditulis di belakangnya karena berawalan huruf B. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk isi dari daftar pustaka sendiri tidak jauh berbeda, karena setiap rujukan memiliki pola yang hampir sama, yaitu terdiri dari nama penulis, yang pertama, tahun penerbitan, kemudian judul buku atau artikel atau majalah atau apapun, yang keempat, kota terbit buku atau nomor dan volume artikel, yang kelima, penerbit buku atau penerbit artikel, dan yang terakhir adalah waktu akses jika diambil dari internet. Di sini masuk pada pukul berapa kalian mengaksesnya dan pada hari apa. Tanggal, bulan, dan tahun diambilnya. Untuk contoh penulisan daftar pustaka, ini ada 3. Ibu bagi yang pertama, daftar pustaka yang diambil dari buku. Buku apapun yang kalian gunakan, baik Indonesia maupun Inggris. Untuk tata cara penulisannya, di sini dari nama penulis, yaitu ditulis nama belakangnya dulu, baru nama depan, kemudian tahun terbit bukunya, judul bukunya, penerbit, dan kota terbit. Misalkan, buku yang ditulis oleh Rahmat Hakim pada buku berjudul Manajemen Zakat yang terbit pada tahun 2019 oleh penerbit Prenada Media Group di Jakarta. Nah, buku ini jika kita tulis daftar pustakanya menjadi seperti ini. Hakim, Rahmat, titik tahun terbitnya 2019, titik judulnya Manajemen Zakat, kota terbitnya Jakarta, dan penerbitnya Pranada Media Group. Jangan lupa di bawahnya ada spasi. Kemudian, contoh penulisan yang kedua,
jika daftar pustaka diambil dari artikel atau koran atau majalah. Yang pertama ditulis adalah nama penulisnya, sama yaitu nama belakang kemudian nama depan, tahun terbit artikel, judul artikel, penerbit artikel, nomor dan volume. Untuk nomor dan volume ini tidak harus ada. Jika memang di artikelnya tidak dicantumkan, maka tidak usah ditulis. Misalkan artikel dengan penulis Lailatul Afwa dan Sutopo pada artikel yang berjudul Deep Learning Question untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika yang terbit tahun 2006 oleh penerbit Jurnal Pendidikan, Teori Pendidikan dan Pengembangan. Di sini nomor artikel juga sudah tercantum ya, beserta volumenya juga. Untuk penulisan daftar pustaka, yang pertama karena ada dua penulis yaitu Lailatul Afwa dan Sutopo, maka secara alfabet Lailatul atau L berada di depan daripada S, sehingga penulisannya Afwa, Lailatul dan Sutopo, tahunnya 2006, kemudian judulnya Deep Learning Question untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika, kemudian nama jurnalnya atau artikelnya atau artikel penerbitnya yaitu Jurnal Pendidikan, Teori Penelitian dan Pengembangan, serta nomor dan volumenya jika ada. Sedangkan untuk contoh penulisan daftar pustaka yang terakhir yaitu saat diambil dari internet. Di sini yang ditulis ada nama penulis, ditulisnya sama, nama belakang dulu baru nama depan, kemudian tahun terbit pustakanya, lalu ada judul pustakanya, kemudian ada situs penerbitnya, dan diakses pada jam berapa, tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya ketika ada pustaka tentang penyebab terjangkitnya penyakit COVID-19 yang ditulis oleh Coffin March pada tahun 2019 di situs http://haloberita.com yang diakses pada hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020 pukul 10.00. Maka untuk penulisan daftar pustakanya, yang pertama kita tulis March, Kevin, karena nama aslinya Kevin March, maka kita balik March, Kevin tahun 2019. Kemudian judulnya penyebab terjangkitnya penyakit COVID-19. Kemudian di situ situs webnya http://haloberita.com dan waktu pengaksesnya yaitu diakses pada pukul 10 tanggal 12 tahun 2020. Ini mutlak dilakukan jika mengambil dari internet. Kemudian untuk ketentuan dalam buat daftar pustaka ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah daftar pustaka telah digunakan dalam bab 1, 2, 3 dan digabungkan menjadi satu bab tersendiri. Jadi kalian tidak perlu mengarang karena bisa menggunakan yang sudah dipakai di bab sebelumnya. Kemudian daftar pustaka ditulis dengan menggunakan font Times New Roman ukuran 12 pt. Yang ketiga adalah tidak ada ketentuan minimal halaman baik untuk yang diketik maupun yang ditulis tangan di kertas folio bergaris. Bebas sih anak-anak ya, mau 1, 2, 3 halaman boleh. Dan yang terakhir adalah untuk format daftar pustaka terlampir dalam lembar kerja daftar pustaka seperti pada tugas-tugas sebelumnya. Sekian dulu materi dari Ibu tentang daftar pustaka. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalian tidak perlu mencari ulang daftar pustaka karena daftar pustaka adalah pustaka-pustaka atau rujukan-rujukan yang telah kalian buat atau yang telah kalian cantumkan di bab 1, 2, dan 3.
Jadi, di bab daftar pustaka ini cukup kalian mengumpulkan itu saja. Sekian dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada yang perlu diskusikan, atau yang masih dibingungkan, bisa kita bahas melalui grup WA kelas 9. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.